Halo, selamat bertemu kembali dengan saya si teknisi gentayangan. Nah, di hadapan kita ada satu HP Redmi 6A dari Xiaomi ya. Tipenya Kaktus Redmi 6A. Nah, di situ boleh kita lihat vendornya, tulisannya made by Xiaomi ya. Jadi HP ini adalah Redmi 6A garansi distributor. Slot SIM 1 ya. Jadi yang satu slot SIM atau tempat SIM-nya satu itu adalah Xiaomi Kaktus yang garansi distributor. Karena yang Indonesia dia 2 slot SIM. Oke, sudah kita coba di sini, kita nyalakan ulang ponsel. Namun dia tetap seperti ini ya. Jadi stuk seperti di lowbat alias recovery ya, recovery versi baterai lowbat. Padahal baterainya sudah kita isi tadi, ada sekitar 20 menit kita charging ya. Jadi kita di sini tidak ada pina baterai karena kosong. Ini murni karena software atau hardware ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita wajib install untuk driver MediaTek-nya. Karena si Sony ini chipsetnya sendiri adalah MediaTek. Nah, di sini saya menggunakan driver Neo Qualcomm Oppo MTK Qualcomm ya. Jadi drivernya ini sekali dua digital, bisa untuk yang MTK dan bisa untuk yang Qualcomm-nya. Oke, atau ada versi lain driver MediaTek, boleh-boleh saja asal dia bisa diinstal ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan driver ini ya, menurut saya tidak ribet installnya, terutama untuk yang Windows di Windows 10 ya 64 bit. Oke, dan driver kedua adalah lip USB, ini wajib kita install ya. Di sini kita install, kita accept saja dan kita next ya. Oke, di situ kita perhatikan tempat pembuangannya di C. Oke, install DPS filter ya. Jadi kita next kan. Nah, di sini kita perhatikan, coba kita close, kita perhatikan apakah installernya sudah masuk ke C ya. Kita perhatikan di situ di program file lip USB. Nah, sudah masuk ya dalam folder bin install filter win. Nah, di sini supaya tidak bingung, kita install saja semuanya. Harusnya di sini kita hanya menginstal mana yang terdetek ya. Jika yang terdetek misalnya di MediaTek komportnya, maka itu saja yang kita install. Tapi supaya tidak membingungkan, ini install saja semua, tidak ada masalah dan tidak ada pengaruh ya. Kita install saja semua sampai dia kosong ya. Jadi semua portcomnya sudah terfilter oleh lip USB nya ya. Nah, kita perhatikan sudah kosong dan sudah kita install semua untuk filter lip USB nya. Oke, lanjut saja. Di sini kita menggunakan Kaktus Micloud FRP distributor ya. Jadi file ini adalah file untuk menghapus Micloud dan FRP ya, karena kita sadar ini adalah handphone distributor agar tidak dua kali kerja. Oke, di sini kita menggunakan MCT karena kita tidak menggunakan dongle ya. Jadi terlebih dahulu kita bypass security-nya, karena si handphone ini pada dasarnya menggunakan out. Oke, pada MCT kita klik bypass dan handphone dalam keadaan seperti stuk seperti ini, kita tekan volume atas dan power secara bersamaan ya. USB sudah kita colok ya terlebih dahulu ya. Nah, kita lepas powernya dan sudah ada locknya di situ ya. Boleh kita lihat protection disable protection. Oke, semua sudah sip, mantap jiwa ya. Jadi boleh kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita pastikan apakah portcom untuk outnya memang sudah terbypass ya, agar dia tidak meminta out dalam proses pemflashingan lewat flashtoolnya ya. Kita perhatikan pada komputer kita, device manager, kita klik portcom. Nah, di situ MediaTek USB port P1632.77 ya. Kita perhatikan di lip USB, nah sudah sinkron ya. Berarti lip USB sudah mensinkronkan ke PC kita pada portcomnya untuk bisa membypass outnya. Selanjutnya kita bebas menggunakan tool kesayangan kita ya. Nah, kali ini di sini teknisi gentayangan menggunakan flash tool Gretongan ya.
Oke, pada DA kita pilih MTK DA419 tersebut ya. Kemudian kita cari firmware tadi yang kita simpan tadi ya, Cactus Migrate FRP distributor ya. Oke, kita cari di situ file skaternya MT675 Android Skater. Oke, untuk out filenya kita masukkan out SP5 ya. Nah, sesudah ini semua masuk, kita langsung saja klik download ya. Nah, di sini langsung saja si Playstool-nya sedang memproses ya untuk flashing. Jadi ini kita perlu flashing tanpa ada memilah-milah pada setiap partisi-partisi yang ada pada Playstool ya. Jadi memang filenya sudah sering saya gunakan untuk menghapus micloud, mendisable micloud yang garansi distributor ya. Namun jika dia dual SIM tadi, kita tidak perlu ya, bisa juga dengan file ini, bisa dengan file lain ya. Karena yang notabene-nya yang garansi resmi atau made by Indonesia, dia itu bisa clean ya jika ada micloud ke depannya. Jadi ini kita hanya mengerjakan agar tidak dua kali kerja. Nanti kita flash pakai file yang biasa, mentok di micloud atau WRP, ribet lagi, capek lagi, ngulang-ngulang. Jadi ini sekaligus saja kita buat ya. Oke, di situ boleh kita lihat proses flashing sedang berjalan ya. Nah, jadi si HP ini memang kalau sudah ada di backdoornya made by Xiaomi, made in China, nah itu bisa dipastikan HP ini adalah garansi distributor ya. Jadi kita memang harus bijak memperhatikan mana yang distributor, mana yang resmi Indonesia. Nah, tapi untuk file ini semua bisa digunakan ya, baik itu yang made by Indonesia, made by China, ini file ini bisa digunakan. Jadi tidak ada unsur tebang pilih pada setiap device-nya. Oke, di situ sudah ada download. Oke ya, jadi lognya atau notifnya sudah sukses, ada tanda checklist benar, dan kita pastikan proses downloading firmware-nya atau flashing-nya sudah selesai. Oke, kita coba ya, kita colok lagi, kita cabut USB dan kita colok lagi. Nah, di sini sudah ada perubahan dan ternyata handphonenya sudah UBL ya, sudah ada unlocked. Oke, kita pilih saja di situ reboot ya. Oke, kita reboot saja, jangan kita wipe karena juga baru di flashing ya. Kemungkinan besar karena tombolnya tadi lengket atau apalah, tapi yang pasti handphone ini tadi memang tidak mau menyala dan sudah dicabut pasang baterainya juga seperti itu, sudah kita restart juga seperti itu. Memang kemungkinan besar ya, jadi memang pasti ini rusaknya adalah di software. Di sini boleh kita lihat sudah ada perubahan dari yang stuck logo baterai recovery tadi, ini menjadi ada logo Mi dan Android loading berjalan ya. Jadi prosesnya memang sudah selesai. Oke, kita zoom saja agar lebih jelas dan terlihat epic. Oke, sambil menunggu loadingnya berapa saat, ini bisa sampai di 5 atau 6 menit videonya, kita percepat saja ya. Jadi durasi percepatan videonya adalah kali 4 agar tidak lama ya. Setelah pekerjaan ini yang perlu kita pastikan pada handphone yang Cactus terkhususnya ini ya, Redmi 6A ini, kita harus memperhatikan IMEI-nya ya, karena si HP ini juga sering terjadi yang garansi distributor karena NP korup, maka dia jadi loading, jadi tidak bisa nampil menu. Nah, di sini sudah masuk ke hello screen ya, kita next saja dan kita percepat ya agar tidak memakan waktu yang cukup lama. Oke, di situ proses sudah mau selesai, kita tunggu dan setelah nampil ke menu kita pastikan dan kita cek emailnya apakah masih aman jaya ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini
metodenya sama ya untuk Xiaomi lainnya yang berchipsetkan MediaTek ya. Jadi prosesnya hampir sama. Selagi masih ada out, kita bisa menggunakan proses flashing lewat flash tool tanpa dongle ya. Oke, kita cek email bintang pagar 06 dan email semoga aman jaya ya. Oke, matur nuhun, thank you, sampai di sini pertemuan kita. Miss you. Oke.